Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Makyol Channel. Oke teman-teman semua, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi informasi kepada Anda tentang prakerja gelombang ke-9. Nah, di sini saya baru saja selesai untuk mendaftar prakerja di gelombang 9. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal, yaitu 18 soal dengan waktu 25 menit saja teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Pada prakerja gelombang ke-9 ini kita akan menjawab soal-soal yang akan kita jawab dengan betul semua teman-teman. Langsung saja, tidak berlama-lama, kita langsung klik. Mulai tes sekarang. Oke, ini pertanyaannya mulai dari 25 menit mundur sampai 0 menit. Nah, di sini dijelaskan pertanyaan nomor 1, harga minyak goreng tahun 2020. Tabelnya Juni, Agustus, September, Oktober. Pertanyaannya, simpulkan isi tabel tersebut adalah 19.500, 15.000, 15.200, 12.000. Artinya pada bulan Juli sampai Oktober itu harga per liter turun. Jadi jawabannya, sejak bulan Juli hingga Oktober harga minyak goreng mengalami penurunan. Jawabannya C. Next. Nah, ini pertanyaan yang mungkin anak TK pun bisa jawab teman-teman. 3 tambah 5 berapa? 8. Oke, jawabannya C, 8. Lanjut. Seberapa setuju atau tidak setuju? Ini adalah pertanyaan yang menyuruh kita untuk memberikan pendapat, yaitu pertanyaannya, pernyataan sebagai berikut: saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Kalau teman-teman bagaimana? Kalau saya tidak setuju, saya lebih suka mengerjakan suatu pekerjaan selesai baru kita pergi untuk meninggalkan pekerjaan kita. Saya tidak setuju. Nah, sekarang soal nomor 4 masih seputar pendapat. Pernyataan, saya merasa minder atau rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu yang lebih baik daripada saya. Kalau saya mah biasa aja, no problem. Toh yang ngasih makan kita bukan dia, ngapain minder gitu, ya enggak? Tidak setuju. Oke, sekarang masuk pada pertanyaan yang kelima. Berapa jam kira-kira Anda akan alokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan online dalam program prakerja? Biasanya sih saya 1-2 jam ya. Kan di sini dikatakan boleh ada jeda. Oke. Pertanyaan ke-6. Mengapa Anda berminat ikut program pekerja? Jujur, saya di sini mengikuti program pekerja karena saya butuh tambahan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Next. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan. Jadi pertanyaannya seperti ini. Jika pekerjaan lebih susah
dari yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan kalau saya tidak setuju. Intinya kalau kita mengerjakan sesuatu itu harus kita selesaikan, mau itu saya tidak setuju ataupun saya setuju, yang penting kita harus selesaikan. Habis itu besoknya kamu nggak usah kerjain itu lagi. Oke, lanjut pertanyaan ke-8. Seberapa setuju atau tidak setuju ke Anda dengan pernyataan berikut? Kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Bisa jadi. Kalau ini saya masih bisa dikatakan tidak setuju dan bisa dikatakan setuju. Ya netral deh kalau pasnya. Oke, kita masuk pertanyaan yang ke-9. Seberapa setuju atau tidak setuju ke Anda dengan pernyataan berikut? Saya takut mencoba hal baru karena saya takut gagal. Kalau saya ini sangat tidak setuju, teman-teman. Because kegagalan adalah jembatan menuju kesuksesan. Semakin Anda siap gagal, maka di depan Anda semakin dekat kesuksesan. Ya enggak? Itu filosofi lama. Next, kita lanjut kepada pertanyaan yang ke-10. Masih mengemukakan tentang pendapat. Seberapa setuju atau tidak setuju ke Anda dengan pernyataan berikut? Saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya. Saya tidak setuju. Pekerjaan harus selesai. Oke, sekarang kita perhatikan diagram garis berikut. Suhu badan pasien demam berdarah mulai pukul 12 sampai dengan pukul 15. Jam 12 siang sampai jam 3 siang. Pertanyaannya, suhu badan pasien pada pukul 14.30 adalah jam setengah 3. Berarti ini 14.30. Kita lihat suhunya adalah 36 derajat Celcius. Oke, jawabannya B. Next, diagram batang berikut ini menunjukkan nilai ulangan matematika. Jika keseluruhan nilai minimal adalah 7, berapa anak yang harus mengulang? Nah, ini agak sedikit memacu logika teman-teman. Di sini dikatakan jika nilai kelulusan minimal adalah 7, pertanyaannya berapa anak yang harus mengulang? Jika nilai kelulusan minimal adalah 7, berapa anak yang harus mengulang? Nah, caranya, logikanya seperti ini, teman-teman. Diketahui diagram batang pada gambar terlampir menunjukkan nilai ulangan matematika. Ini adalah diketahuinya. Pertanyaannya, jika nilai kelulusan adalah 7, berapa anak yang harus mengulang ulangan? Nah, kita jawab. Jadi jawabannya, jadi ada 4 anak yang harus mengulang ulangan kembali. Nah, jadi di sini saya sedikit menangkap. Misalkan kita ingin mengetahui berapa banyak anak yang harus lulus dari diagram di atas. Jumlah frekuensi dari nilai 7 hingga 10 yaitu yang pertama 4, yang kedua 6, yang ketiga 4, yang kelima adalah 2. Jadi kita tambahkan keseluruhannya adalah 16 anak yang lulus. Sedangkan jumlah anak yang belum lulus dan harus mengulang ulangan adalah
jumlah frekuensi dari nilai 5 dan 6, yaitu 1 dan 3. Oke, paham teman-teman? Nilai frekuensi, jumlah frekuensi dari nilai 5 dan 6 yaitu 1 ditambah dengan 3. Jadi 4 anak yang harus mengulang-ulangan. Jawabannya adalah C. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ke-13. Harga pembelian roti 5.000. Harga pembelian sebuah roti adalah 5.000. Roti tersebut dijual dengan keuntungan 10%. Harga penjualan 100 buah roti adalah. Nah, ini matematika, teman-teman. Jadi pembahasannya menentukan harga penjualan 100 roti adalah, rumusnya persen untung dikali dengan harga beli. Oke, berarti 10 per 100 dikali 5.000. Maka harga satu roti keuntungannya adalah 5.500. Jika harga penjualan 100 buah roti, maka keuntungan penjualan 100 roti adalah 550.000, teman-teman. Jawabannya A. Kok nggak bisa diklik? Nah, sekarang Budi membeli minuman harga 5. Budi membeli minuman dingin seharga 5.000 per botol. Minuman tersebut kembali Budi jual di kios miliknya dengan keuntungan 15%. Harga 100 botol minumannya adalah masih sama dengan yang tadi. Jadi 15 per 100, oke, dikali 5.000. Maka harga satu botol minuman menjadi 5.750. Jika dikalikan 100 kali 5.750 menjadi 575.000 rupiah. Oke, jawabannya A. Baik, pertanyaan ke-15 ini sangat murah, 3 tambah 5 aja, sementara penyebutnya sama. Jadi 8 per 4. Next, 4 per 1, 5 per 5. Oke, 4 tambah 3, 15. 15 dikali 3 berapa? Ayo, 15 dikali 3 sama dengan 45. Oh, maaf, kita dulu lingkarin yang ini. 5 kali 3 15 ditambah 4 jadi 19. Jadi kabataku kali bagi tambah kurang, hasilnya 19. Ini soalan terakhir. 3 per 5 tambah 2 per 10 sama dengan 5 per 10. Oke, selesai. Ya, sudah. Oke, teman-teman semua, itulah seputar tentang tes soal 18 pada gelombang ke-9. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang mau mengikuti tes gelombang ke-9. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti Makyol Channel. Semoga bermanfaat video kali ini, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan
share ke teman-teman kamu. Barangkali informasi ini bermanfaat buat kita semua. See you next time. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.